mengambil remote TV dan menekan tombol play di layar, terlihat sepasang pria tampan dan wanita cantik yang sedang duduk di sofa muncul di layar. Drama Korea. Alicia memiringkan kepalanya dengan curiga. Apakah David ingin dia menonton drama Korea bersama Dylan untuk menambah suasana romantis? Namun detik berikutnya, si pria dan wanita yang ada di layar mulai memainkan drama dan alur cerita yang begitu memalukan dan sulit dijelaskan. Alicia tidak bisa berkata-kata. Apa-apaan ini? Mata Alicia membelalak dengan lebar, lalu tangan dan kakinya terasa kebas untuk beberapa saat. Alicia mengira dirinya berpengetahuan cukup luas, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hal-hal seperti itu selama hidupnya. Alicia sangat ingin menyeret David dan mengutuknya dengan sangat. Karena terlalu kaget, tangan Alicia gemetaran dan remote TV yang berada di tangannya jatuh ke lantai. Terdengar suara pam dan akhirnya Alicia pulih dari keterkejutannya. Lalu dia buru-buru membungkuk untuk mengambil remote TV yang terjatuh di lantai tadi dan ingin segera mematikan TV-nya. Namun karena dia sedang terburu-buru, jadi secara tidak sengaja dia menendang remote TV itu ke bagian bawah sofa dengan suara bam lagi. Sial! Alicia mengutuk lagi untuk pertama kalinya. Semakin dia panik, semakin kacau juga dia. Alicia lalu menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk mengabaikan suara-suara aneh si pria dan wanita yang ada di layar TV dan mencoba untuk tenang. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan beberapa kali berturut-turut, akhirnya Alicia merasa emosinya sudah kembali tenang. Remote TV jatuh ke bawah sofa sehingga Alicia menggunakan senter untuk menyinari bagian bawah sofa. Dia melihat remote TV yang terletak agak jauh dari tepi sofa. Jadi mau tak mau dia hanya bisa berlutut lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil remote itu. Di sisi lain, Dylan sebenarnya agak sedikit mabuk. Dia lalu berjalan sampai ke depan suite, kemudian menggesek kartu itu 2 kali dengan tangannya. Sambil memegang kartunya, dia mendengar suara klik dan pintu pun terbuka. Dan sesaat berikutnya, Dylan mendorong pintu itu untuk masuk, tetapi dia mendengar suara aneh, seperti suara seorang pria dan wanita yang sedang... Apakah dia salah masuk kamar? Dylan mundur dan memeriksa kartu kamarnya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa dia tidak masuk ke kamar yang salah, lalu dia masuk ke dalam. Tetapi bersamaan dengan itu, dia juga yakin bahwa telinganya tidak salah mendengar suara itu. Siapa yang telah berani melakukan hal seperti itu di kamarnya? Karena efek alkohol, Dylan tidak sesadar biasanya, sehingga emosinya mudah tersulur. Lalu dia berjalan ke ruang tamu dengan wajah dingin dan mendapati seorang wanita aneh berpakaian seksi yang sedang berlutut di lantai dengan punggung menghadap ke arahnya. Bentuk tubuh wanita itu sangat bagus, terutama pinggangnya yang ramping sangat menarik perhatian. Dan yang membuatnya lebih mencolok adalah ekor putih kecil yang terdapat di bagian belakang pakaiannya. Ekor itu bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti gerakan si wanita. Dan ini merupakan pengaruh visual yang sangat kuat bagi mata pria. Tidak ada orang yang bisa tetap tenang di bawah pengaruh visual seperti itu kecuali dia bukan laki-laki. Tenggorokan dan jakun Dylan bergerak naik turun.
Dia juga seorang pria, tetapi dia tidak pernah memisahkan perasaan dan jiwanya dari tubuhnya. Jika dia tidak memiliki perasaan terhadap orang itu, maka dia juga tidak akan menyentuh tubuh siapapun itu, dan tentu saja ini juga berlaku kepada wanita yang berada di depannya sekarang. Dylan yang baru saja agak mabuk, tiba-tiba pikirannya menjadi sangat jelas. Dia teringat dengan tatapan penuh arti mata pria yang berperut buncit tadi sebelum dia pergi. Saat melihat wanita yang sedang berlutut di lantai sambil bergerak-gerak dan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya itu, Dylan langsung mengerti duduk masalahnya. Setelah detak jantungnya yang meningkat dengan cepat sesaat, lalu dengan cepat dia kembali ke sikap ketidakpeduliannya lagi. Kemudian tatapan matanya yang terpanah berubah menjadi tatapan marah. Bajingan-bajingan itu. Dulu dia pernah sangat marah ketika mendapati hadiah seorang wanita, tetapi dia tidak menyangka para bajingan itu akan berani melakukannya lagi. Berani sekali mereka yang sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Dylan. Tatapan Dylan pada wanita itu langsung menjadi tatapan yang sangat menjijikan, seolah-olah dia sedang melihat kecoa. Suara laki-laki dan perempuan terdengar lagi, dan mata Dylan menoleh pada layar TV yang dihidupkan itu. Si pria dan wanita di layar sedang melakukan hal-hal yang dapat membuat orang tersipu malu. Ternyata dari situlah suara itu berasal. Wajah Dylan langsung menggelap. Bajingan-bajingan tua itu tidak hanya memberinya hadiah wanita kotor di ranjangnya, tetapi mereka juga masih menambahkan hal seperti ini. Benar-benar menjijikan. Dylan lalu melangkahkan kakinya dan berjalan mendekati wanita kotor itu lalu berkata, "Cepat angkat kakimu dari sini." Sebelum ucapan "sini" itu diucapkan sepenuhnya, akhirnya wanita itu menyadari kehadirannya dan menoleh dengan terkejut. Dan saat Dylan melihat wajah itu dengan jelas, dia langsung menelan semua kata-kata umpatannya. Wajahnya tampak begitu terkejut dan kemudian dia mengulurkan tangan kanannya untuk mencubit hidungnya. Alkohol adalah hal yang sangat berbahaya dan ternyata ucapan ini memang benar adanya. Dia benar-benar telah berhalusinasi dan menganggap wanita yang dikirim oleh para bajingan itu sebagai Alicia. Dia benar-benar sudah gila. "Cepat bangun." Dylan lalu dengan paksa menutup matanya, dan ketika dia membuka matanya untuk melihat lagi, dia malah mendengar suara Alicia yang sedang berada di depannya. "Mengapa? Mengapa kau masuk dengan begitu cepat?" Bahkan suaranya terdengar sama persis dengan Alicia. Sepertinya dia benar-benar sudah mabuk. Dylan lalu mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya dan berkata dengan kesal, "Tidak peduli siapapun yang mengirimkanmu kepadaku. Keluarlah." Nafasnya terdengar agak berat saat dia melihat wajah wanita itu tampak seperti Alicia. Dylan hanya mendapati bahwa tubuhnya sudah lepas kendali. Dylan tidak berpikir lagi mengapa tubuhnya menjadi tidak terkendali. Dia hanya ingin mengusir wanita itu. Secara fisik dia memang memiliki sedikit gejala OCD, tetapi secara psikologis gejala OCD-nya sangat serius. Dia tidak akan pernah mau memiliki hubungan dengan wanita yang tidak dia sukai. Ini juga alasan mengapa dia tidak pernah menyentuh wanita sejak dia dewasa. Dia tidak ingin membuat kesalahan yang membuat dirinya sendiri merasa jijik. "Keluar!" desak Dylan dengan marah.
Ini adalah pertama kalinya Alicia melihat ekspresi Dylan yang begitu jelek. Lalu dengan terkejut dia menjelaskan, "Dylan, kau jangan salah paham. Sebenarnya aku tidak benar-benar ingin berada di sini dengan sengaja. Aku hanya ingin kau berakting bersamaku." Akting. Pembuluh darah di dahi Dylan sudah melonjak 2 kali. Suaranya sangat jelas sehingga sepertinya dia tidak sedang berhalusinasi. Meskipun dia memang sedikit mabuk, tapi dia benar-benar sudah tidak berhalusinasi. Apakah dia benar-benar Alicia? Dylan lalu menoleh dengan perlahan dan menatap wajah wanita itu untuk mengkonfirmasi dan dia benar-benar adalah Alicia. Lalu tanpa sadar dia mengulurkan tangannya dan mencubit pipi Alicia, lembut dan terasa nyaman. "Apa yang sedang kau lakukan?" Alicia lalu menepuk wajah Dylan dengan keras. Tempat yang terkena cubitan tadi sekarang tampak putih kebiruan awalnya lalu berubah menjadi merah. Akhirnya Dylan yakin bahwa dia adalah Alicia. Alicia yang asli. Benar-benar Alicia. Setelah memastikan bahwa dia tidak sedang berhalusinasi, lalu urat biru di dahi Dylan berkedut 2 kali lagi. Alicia yang menyadari bahwa Dylan masih terlihat jelek, lalu sambil menutup pipinya yang masih terasa sakit, Alicia berkata, "Jika kau tidak ingin melihatku, maka aku bisa tinggal di kamar mandi selama 1 malam, oke? Atau tunggu 1 jam lagi, dan aku akan pergi." Alicia telah berkata begitu banyak dan akhirnya Dylan pulih dari keadaannya yang tampak linglung. Lalu dia melirik Alicia dari atas sampai bawah dan tenggorokannya bergerak naik turun tanpa sadar. Alicia memperhatikan tatapan Dylan. Dia menatap Dylan dengan waspada dan bertanya, "Apa yang kau lihat? Kau sudah minum terlalu banyak." Dylan yang biasanya tidak menatapnya sama sekali, bahkan jika dia berdandan untuk pemotretan pun, Dylan hanya memuji pakaiannya yang indah. Jadi Alicia yakin Dylan pasti terlalu banyak minum. Dan orang yang minum terlalu banyak itu bisa melakukan apa saja. Tadinya Alicia tidak merasa waspada terhadap Dylan, tetapi sekarang dia mundur 2 langkah karena merasa ketakutan. Dan akibatnya kakinya tersandung tepi sofa dan dia jatuh ke belakang. Lalu tanpa sadar dia mengulurkan tangannya untuk meraih sesuatu. Dan akibatnya tangan yang dia gunakan untuk meraih sesuatu itu malah menarik dasi Dylan. Dylan yang ditarik oleh pegangan Alicia dengan cepat tertarik ke arahnya. Pam! Dengan suara jatuh yang empuk, keduanya terjatuh bersamaan di atas sofa. Dan secara tak sengaja, bibir tipis Dylan menempel di dahi Alicia yang mulus. Tanpa sadar, nafas Alicia terhenti dan untuk sesaat dia bahkan lupa untuk bereaksi. Jadi dia hanya mempertahankan posisinya yang berada di bawah Dylan. Kondisi Dylan juga tidak lebih baik darinya. Sentuhan yang terasa di bawah bibirnya yang tipis itu terasa halus dan hangat. Dan nafasnya dipenuhi dengan aroma tubuh Alicia yang tercium samar. Aroma seperti ini berbeda dengan bau parfum. Seperti bau susu, tetapi juga seperti bunga yang paling harum sehingga membuatnya sedikit enggan untuk pergi. Dan Dylan hanya merasa sekujur tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi di dalam hatinya dia malah ingin bergerak-gerak. Dorongan nafsu dan emosi seorang pria tiba-tiba menghantamnya seperti orang gila. Nafasnya berangsur-angsur menjadi berat
Dan pada akhirnya Alicia yang tidak tahan dengan nafas Dylan lalu pulih kembali. Dia mengulurkan tangannya ke dada Dylan dan dengan tersipu dia berkata, "Kau minggirlah." Saat Dylan mendengar suara Alicia, tiba-tiba dia tersadar dari kekacauan ini dan dengan cepat turun dari tubuh Alicia. Pertama-tama dia merapikan pakaiannya dan menyembunyikan perasaan di dalam matanya. Kemudian dia menatap Alicia dengan jijik dan berkata, "Jika kau ingin jatuh, ya jatuh sendiri saja. Mengapa malah melibatkanku? Jika sampai aku terjatuh dan mengalami cedera, bagaimana kau akan menggantinya?" Alicia yang tadinya merasa sedikit tidak enak hati dan bahkan tidak berani menatap Dylan, setelah mendengar ucapannya itu langsung memelototi Dylan dengan marah. Lalu dia berkata dengan gigi terkatup, "Iya, maafkan aku, CEO Torres." Dia kan tidak sengaja. Mengapa dia bersikap begitu galak terhadapnya? Begitu galak dan kejam, pantas saja tak ada wanita yang menyukainya. Dasar jomblo. Dylan lalu mengangkat dagunya dengan arogan dan berkata dengan santai, "Baguslah, kalau kau sudah tahu kesalahanmu. Lain kali, kalau jatuh, jangan menarik aku lagi." "Kau..." Alicia benar-benar ingin mengutuknya dengan marah. Matanya melebar, tetapi sedetik kemudian dia berbalik dengan marah. "Sudahlah, lupakan saja." Alicia malas berdebat dengannya. Dengan karakternya yang dewasa dan murah hati, dia tidak akan memasukkan kata-kata pria yang mempunyai karakter aneh ke dalam hatinya. Dylan yang melihat ekor putih pada pakaian Alicia sedang menghadap ke arahnya, mau tak mau emosi dan nafsu yang dia tahan tadi malah bangkit kembali. Sialan. Dylan lalu mengalihkan tatapannya dan mengutuk, kemudian dia berkata dengan marah, "Mengapa tadi kau berlutut di lantai?" "Mencari remote TV," ujar Alicia dengan wajah tersipu sambil mengarahkan telunjuknya ke bawah sofa. Tetapi karena remote itu masuk terlalu dalam sehingga dia tidak bisa menjangkaunya. Dan bersamaan dengan itu suara di TV tiba-tiba berhenti. Alicia menoleh dengan heran dan melihat Dylan berdiri di samping TV dengan ekspresi kosong. Dia memegang kabel listrik TV di tangannya. Mengapa dia tidak terpikir untuk langsung mencabut kabel listrik TV itu tadi? Alicia menghela nafas dengan frustasi dan bangkit dari lantai. Dylan lalu melepaskan kabel listrik itu, kemudian melepaskan jasnya dan melemparkannya ke Alicia. Alicia buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkap jas itu tanpa berniat menolaknya, lalu dia menutupi tubuhnya dengan jas Dylan. Jasnya yang begitu besar sehingga dapat menutupi kaki Alicia, membuatnya tampak seperti anak kecil yang sedang memakai baju orang dewasa. Dylan lalu mengeluarkan sebatang rokok dari saku celananya dan menyalakannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, lalu dia merasa sudah tenang kembali. Lalu dia berjalan ke arah jendela dan mendorong jendela itu hingga terbuka. Dia membiarkan asap rokoknya keluar. Setelah merokok dan menghembuskan asapnya beberapa kali, lalu sambil memunggungi Alicia, dia bertanya, "Katakan kepadaku, apa yang terjadi?" Alicia terbatuk dan mencoba melupakan insiden kecil yang baru saja terjadi. Dia lalu membuka mulutnya untuk menceritakan hal itu dari awal hingga akhir dan akhirnya dia berkata, "Aku juga ingin melakukan tes DNA." Setelah dia selesai berbicara, Dylan juga telah selesai merokok.
Lalu dia berbalik dan melihat Alicia, dan di matanya ada emosi yang tidak dapat Alicia jelaskan.